Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada video sebelumnya yang sudah pernah kita bahas adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, sekarang kita masuk klasifikasi. Jadi apa sih tujuan dari klasifikasi sendiri? Kenapa sih makhluk hidup itu harus dibagi-bagi kelasnya? Ternyata ada beberapa tujuan. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Mengetahui hubungan kekerabatan, terus habis itu yang terakhir adalah memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jadi ada beberapa tujuan kenapa makhluk hidup itu harus diklasifikasikan. Nah, selanjutnya dasar dari klasifikasi itu sendiri apa? Ternyata ada 3 dasar. Yang pertama adalah persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Terus ada ciri bentuk tubuh atau sering disebut dengan morfologi, dan alat-alat tubuh atau organ-organ tubuhnya itu apa aja isinya atau yang sering disebut dengan anatomi. Yang ketiga adalah manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Berdasarkan klasifikasi ini akan terbentuklah taksonomi, yaitu tingkatan atau unit kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tinggi hingga tingkat terendah. Nah, ini namanya adalah takson. Kalau ilmu yang mempelajari tentang tingkatan makhluk hidup namanya adalah taksonomi. Takson sendiri dibagi menjadi beberapa tingkat seperti ini. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tingkatan makhluk hidup itu ada 7 tingkat. Biasanya yang kita sering pakai adalah yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada kingdomnya apa atau dunianya termasuk dunia apa, divisi, klasis, order atau bangsa, suku atau family, marga atau genus, terus baru spesies. Jadi manusia itu termasuk di sini, sudah menjadi suatu spesies. Jadi ini perlu dihafal ya urutannya, ada kingdom, divisi, class, order, family, genus, dan spesies. Nah, untuk memberikan nama suatu makhluk hidup, istilahnya adalah nama ilmiah atau sering disebut dengan binomial nomenklatur, merujuk lagi dari urutan takson tadi. Jadi setiap makhluk hidup mempunyai nama ilmiah yang terdiri dari 2 kata, dan nama ilmiah ini sudah baku, semua di belahan bumi manapun namanya akan tetap sama. Nah, yang pertama adalah sebagai patokan untuk menentukan atau membaca nama ilmiah, kita bisa yang pertama, kata pertama itu adalah genus dan selalu diawali dengan huruf besar. Kata kedua adalah spesiesnya diawali dengan huruf kecil. Nah, ini nama genus dan petunjuk jenis harus digarisi bawah secara terputus atau dicetak miring. Jadi karena dia itu bukan berbahasa Indonesia, jadi dia itu harus dicetak miring, ataupun kalau nggak bisa nulis miring silahkan digaris bawahi. Dan kata pertama harus huruf besar. Jadi padi, kalau di sini bahasa Indonesianya padi, bahasa Inggrisnya akan beda lagi begitu kan. Nah, ini tapi kalau bahasa ilmiahnya akan tetap sama, Oryza sativa. Selanjutnya ada kriteria klasifikasi tumbuhan. Organ perkembangbiakannya bagaimana? Apakah dengan spora ataukah dengan bunga? Untuk membedakan ini jenis tumbuhan jenis apa, itu kita bisa pakai ini. Terus habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak-semak. Jadi yang perdu itu yang tinggi besar, itu kalau semak-semak berarti cenderung seperti rumput, itu semak-semak. Terus bentuk dan ukuran daun, dia itu bisa menyirip ataupun menjari. Terus cara berkembang biak bisa dengan seksual atau generatif atau aseksual secara vegetatif. Ini yang membedakan klasifikasi dari tumbuhan. Terus yang selanjutnya adalah yang membedakan klasifikasi pada hewan, yaitu saluran pencernaan makanannya.
Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang. Jadi ini termasuk hewan tingkat tinggi. Terus kerangka atau skeleton. Apakah terdapat kerangka di luar tubuh? Exoskeleton atau di dalam tubuh endoskeleton. Jadi kan ada yang punya cangkang, itu berarti exoskeleton. Kalau manusia berarti termasuk endoskeleton. Anggota geraknya seperti apa? Berapa banyak? Apakah dia berkaki 2, berkaki 4, atau tidak berkaki? Ini yang membedakan, mengklasifikasikan dari hewan. Nah, itu untuk yang kita klasifikasikan kalau makhluk hidupnya hanya berupa hewan dan tumbuhan. Ternyata ada klasifikasi makhluk hidup itu sampai 5 kingdom atau 5 kerajaan besar. Yang pertama adalah kingdom dari tumbuhan atau plantae, kingdom dari Mycetae atau di sini itu fungi ya, sering disebut dengan kingdom fungi atau jamur, terus kingdom animalia atau hewan. 1, 2, 3. Yang keempat adalah kingdom Protista dan yang kelima adalah kingdom Monera. Nah, di sini kalau yang di bagian atas ini, di garis putus-putus ini, dari dia itu tumbuhan, jamur, hewan, dan protista itu memiliki atau sering disebut dengan eukariotik. Jadi memiliki membran inti sel. Sedangkan untuk Monera itu prokariotik, belum memiliki membran inti sel. Nah, untuk plantae atau tanaman itu bisa dibagi menjadi gymnospermae, angiospermae, terus ada paku, ada juga, terus habis itu ada di sini jamur. Nanti kita bagi lagi ada di slide selanjutnya. Ini ya, jadi yang nah, untuk beberapa protista dan tentunya Monera itu termasuk makhluk hidup mikroskopis. Kita nggak bisa lihat. Di sini misalnya ada bakteri, kita tentu nggak bisa lihat itu. Bakteri itu bentuknya seperti apa dengan kasat mata. Amoeba ini meskipun protista tapi dia berukuran kecil, amoeba itu bentuknya seperti apa itu kita nggak bisa lihat dengan kasat mata. Beda dengan yang bagian di sini ada alga, ada tumbuhan, jamur, dan hewan, kita bisa menggunakan dengan kasat mata beberapa ya. Nah, terus bagaimana kalau kita nggak bisa melihat? Kita bisa menggunakan yang namanya mikroskop, alat untuk menghasilkan bayangan benda dengan kelipatan ukuran yang sangat besar. Jadi kalian bisa memperbesar 5 kali, bahkan bisa sampai 500 kali untuk lebih besar, karena sel itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Nanti tinggal diganti lensa-lensanya. Ingat saat menggunakan mikroskop harus berada di atas meja datar. Mata yang satu harus ditutup, mata yang satu untuk mengamati. Nah, di sini ada bagian-bagian mikroskop. Jadi mikroskop yang pertama terdiri dari lensa okuler. Kalau lensa okuler berarti dekat dengan mata kita. Di sini ada tabung mikroskop, revolver, lensa objektif. Di sini kalau lensa objektif berarti dekat dengan objek yang diamati. Ingat ya, di sini sering keluar. Jadi bedanya lensa okuler sama lensa objektif apa? Kalau okuler dekat dengan kita, okuler berarti dekat dengan kita. Kalau objektif berarti dekat dengan objek. Nah, di sini ada meja mikroskop, berarti tempat meletakkan apa yang akan kita amati. Ada kondensor, ada diafragma, ada cermin untuk mendapatkan cahaya. Ada sendinya untuk menggerakkan mikroskop, ada kaki mikroskop, ada penjepit untuk menjepit dari objek, ada pegangan mikroskop. Ini pengatur fokus halus dan pengatur fokus kasar. Jadi saat kita melihat bayangan benda, kalau dia kurang jelas, silahkan ini diputar pengatur fokus kasarnya. Kalau sudah kelihatan lebih baik, tinggal diputar pengatur fokus halus biar dia tampak jelas. Nah, di sini ada tahapan penggunaan mikroskop. Tahapan penggunaan mikroskop yang pertama, ambil mikroskop dengan posisi tangan sebagai berikut. Tangan kanan memegang lengan mikroskop, jadi lengan mikroskop di sini.
dan tangan kiri memegang alas atau meja mikroskopnya. Jadi harus menggunakan dua tangan. Atur lensa okuler dan lensa objektif. Atur cermin. Tadi di sini ada lensa okuler, di sini ada lensa objektif. Atur cermin di bagian bawah ini untuk mendapatkan cahaya. Siapkan preparat dan jepit di meja preparat. Preparat di sini adalah bagian atau sel yang akan kita amati. Lalu kita jepit di meja preparat. Atur fokus objek dengan memutar makrometer dan mikrometer atau pemutar kasar dan pemutar halus. Putar revolver untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar dengan mengganti lensa objektif. Kalau tetap diputar kasar, putar halus nggak ketemu, berarti kita harus mengganti lensa objektifnya. Nah, selanjutnya protista. Nah, protista itu apa? Protista adalah makhluk hidup yang selnya memiliki membran inti eukariotik, bersel tunggal, dan mampu berkembang biak. Dia tidak termasuk hewan maupun tumbuhan. Dia adalah kerajaan sendiri, yaitu kerajaan protista atau kingdom protista. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa protista ada yang makroskopis. Jadi di sini bisa dilihat dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Ada alga merah, Eusema spinosum, alga hijau Ulva sp, dan ada alga coklat Fucus. Ini ada beberapa, hanya saya tampilkan beberapa, masih banyak contoh yang lain. Terus ada juga tadi protista yang mikroskopis, jadi harus diamati dengan menggunakan mikroskop. Ada amoeba, euglena, paramecium, terus disistelium, ada saprolegia, terus ada phytophthora ya. Ini hanya sekedar untuk mengenalkan bahwa makhluk hidup itu dibagi tidak hanya hewan dan tumbuhan. Selanjutnya tadi yang mikroskopis ada Monera. Nah, Monera di sini dia itu eukariotik, prokariot. Kelompok makhluk hidup yang tersebut Monera mempunyai ciri seperti selnya tidak memiliki membran, yaitu prokariotik, bersel satu yaitu uniseluler. Kalau kita manusia, tumbuhan, hewan itu multiseluler, dan mampu berkembang biak dengan cara membelah diri karena dia selnya hanya satu. Ini ada beberapa contoh Monera. Nah, bakteri itu termasuk di dalam kingdom Monera. Jadi ada Bacillus, Bordetella, Clostridium, Escherichia di sini. Nah, ini Escherichia ini banyak kita temukan di saluran pencernaan kita. Jadi ada di usus besar. Ada spirulina, ada Staphylococcus, Streptococcus, dan ada juga Salmonella. Ini merugikan. Kalau di sini Escherichia ini menguntungkan, tapi kalau kelebihan juga akan merugikan. Selain itu ada ini Oscillatoria, Cleocapsa, terus Nostoc, dan Anabaina. Selanjutnya di sini adalah gambar dari kerajaan jamur atau kerajaan fungi, dibagi 4 bagian utama, yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, Zygomycota ini adalah yang paling sering, berdua ini Ascomycota itu yang ada paling sering di kehidupan kita sehari-hari, yaitu di sini bereproduksi secara seksual, zigospora, seksual dengan spora. Terus dia itu hifasenositik, dinding selnya zat kitin, dan ini, nah kenapa saya bilang di sini itu sering? Dia ada di Rhizopus. Nah, contoh Rhizopus berarti jamur yang ada di tempe. Itu bentuknya yaitu Rhizopus. Jadi tempe ada yang berputih-putih yang menghubungkan antara biji kedelai, itu namanya hifa. Untuk Ascomycota, dia itu ada Saccharomyces cerevisiae. Ini sering terdapat pada ragi. Ragi itu berarti untuk misalnya membuat tape, itu menggunakan ragi kan, juga ada bagian hifa.
Penicillium ini bisa dipakai untuk membuat penisilin, obat untuk anti jamur ya. Nah, sekarang di sini adalah kerajaan tumbuhan. Kerajaan tumbuhan ada dia itu berupa Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Bryophyta sendiri dibagi menjadi lumut, lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Kalau Pteridophyta berarti ada paku, paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Jadi paku-pakuan. Terus ada Gymnospermae dan Angiospermae. Ini yang paling sering kita jumpai, yaitu misal Gymnospermae itu ada pohon cemara, pohon pinus, itu Gymnospermae. Kalau Angiospermae berarti ada mangga, biasanya beberapa tumbuhan yang dikotil. Nah, di sini adalah kingdom dari Animalia. Jadi ternyata hewan itu dibagi menjadi sekian banyak. Yang sering kita lihat di sini ternyata masih ada yang di atas-atasnya. Di sini ada Annelida. Annelida itu sejenis cacing, nematoda juga iya. Nah, nematoda sendiri masih dibagi lagi. Di sini ada invertebrata, di sini ada vertebrata. Kalau invertebrata berarti dia tidak memiliki tulang belakang. Kalau yang vertebrata berarti dia memiliki tulang belakang. Nah, invertebrata di sini yang ini ada spider itu apa? Laba-laba, ada kalajengking. Terus ada juga di sini crab, kepiting. Ada juga di sini kupu-kupu, berarti insekta, jadi dia termasuk insekta. Terus habis itu ada kaki seribu, ada kelabang, itu termasuk Myriapoda. Terus ada porifera. Porifera ini kalau kita sering lihat di TV itu adalah SpongeBob, itu termasuk porifera. Jadi SpongeBob itu adalah hewan. Ada di sini Echinodermata, yaitu starfish. Patrick di sini adalah starfish. Terus habis itu ada apa ini? Moluska. Nah, moluska ini berarti dia itu, kalau moluska dia itu halus. Ada Squidward di sini ada gurita ya, gurita. Terus ada Cnidaria, yaitu misalnya ada jellyfish, ubur-ubur itu jellyfish. Nah, untuk vertebrata itu dibagi menjadi amfibi, katak dan kawan-kawan, ada reptil, berarti ada ular, terus buaya itu reptil, ada bird atau aves, ayam, burung dan kawan-kawannya, ada mamalia. Mamalia berarti di sini ada kanguru, ada macan dan termasuk manusia, ada dolphin di sini. Terus ada bonyfish, ada juga cartilagofish, lamprey dan hagfish. Nah, selanjutnya ini untuk mempermudah mempelajari atau biar lebih enak. Jadi porifera tadi termasuk hewan. Contohnya siapa sih? Contohnya kalau animasi itu berarti SpongeBob. Jadi SpongeBob itu realnya itu sebenarnya seperti ini, nggak terus seperti ini ya. Dia termasuk film porifera kelas Demospongiae. Jadi porifera sendiri nggak terus hanya satu, dia masih dibagi-bagi lagi. Coleanterata tadi adalah ubur-ubur, ada moluska, di sini ada squid tadi ya. Terus habis itu moluska. Nah, moluska sendiri, moluska itu berarti seperti, nah ini bedanya. Moluska ada yang moluska bercangkang, ada yang moluska tidak bercangkang. Jadi siput itu termasuk moluska yang bercangkang. Terus di sini beda lagi, di sini bercangkang, cuman dia termasuk arthropoda, yaitu kepiting. Echinodermata ya berarti dia adalah starfish, bintang laut. Oke, demikian pembagian dari makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.